Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan program acara ini. Mari saat ini kita buka hati kita untuk kita menikmati hadirat Allah, kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan Allah yang ditinggikan, Engkau Tuhan Allah yang mulia. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
Tuhan ada di tempat ini. Engkau Yesus Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari katakan dengan segenap hatimu, segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
hambaku ya Rabbah ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Allah dalam hidup kami. Inilah hidup kami. Segala puji kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang ada di tempat ini. Tinggi ya Rabbah Kurisik. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai sebab kemenangan besar terjadi atas setiap kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian dengan penuh ucapan syukur. Tuhanku Maha Besar. Serukan nama Yesus Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama Dia. Luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas jalan. Sebutkan namanya, sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Yesus namanya, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu. Yes, Lord. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah
Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Yesus. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah Engkau. Glory bagimu Tuhan. Glory, 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 glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami hormati kehadiran-Mu Roh Kudus. Silahkan Kau berkarya di tengah kami. Dan biar urapan yang baru turun menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kemarin kita sudah melihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang kelima. Nah, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa setelah nanti Dia naik ke surga, maka murid-murid Yesus, siapa sebetulnya murid Yesus? Setiap orang yang mengikut Yesus, yang menjadi muridnya, dikatakan dia akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jelas sekali dan sudah kita lihat kemarin di dalam bahasa aslinya yang mengatakan baptisti seste en pneumati agio, yaitu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Nah, kali ini saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Dalam Matius pasal 3 ayat 11 dikatakan demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Nah, perhatikan ini. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, dalam hal ini sebetulnya Yohanes Pembaptis pada saat itu sedang menyampaikan mengenai Yesus. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, maka Yesus
datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mendapatkan baptisan air. Tetapi sebelum itu, Yohanes sudah mengatakan bahwa ia, yaitu Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Nah, itu di dalam bahasa aslinya dikatakan baptisi and pneumati agio. Kita tahu bahwa kata baptistiseste dan baptisi itu berasal dari akar kata kerja dalam hal ini, yaitu baptizo, yang berarti to immerse, menyelamkan, diselam, dan tidak ada kata yang lain dari baptizo, pengertian lain selain diselam. Nah, baptizo juga bukan berarti penyemprotan. Seperti sekarang ini ada penyemprotan desinfektan ya. Gini, cis. Ini bukan baptizo. Ini nyemprot. Ya, bunyinya cis. Nah, tetapi yang disebut baptizo itu adalah selam. Nah, dikatakan baptisi en pneumati agio, dibaptis en di dalam Roh Kudus, berarti dibenamkan, diselamkan di dalam Roh Kudus. Dan kemarin kita sudah tahu bahwa seperti gelas itu, setelah diisi air penuh, kemudian dibenamkan ke dalam air, maka gelasnya sudah tidak terlihat lagi. Nah, bagaimana dengan kita? Ya itulah maksudnya. Ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, maka dalam hal ini kita sudah tidak terlihat lagi. Mungkin saudara agak bingung dalam hal ini, loh gimana tidak bisa terlihat? Apa saya ini jadi-jadian, makhluk halus atau gimana? Toh buktinya terlihat, bajunya terlihat, warna kulitnya terlihat, geraknya dan sebagainya. Memang kita sedang berbicara dalam hal ini, dalam hal rohani, spiritual realm. Ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, maka kita itu sudah tidak terlihat lagi. Diri kita secara rohani tidak terlihat lagi. Yang terlihat adalah Roh Kudusnya, Yesusnya. Itulah sebabnya siapapun juga kita yang adalah disebut murid Yesus atau pengikut Yesus, yang mengklaim dibaptis dalam Roh Kudus, tidak lagi menampilkan dirinya sendiri. Oh lihat aku ini orang pinter. Oh lihat ini ijazahku ini. Oh lihat ini pendidikan tinggiku. Oh lihat aku ini ahli. Termasuk juga dalam hal teologia. Belum tahukah kamu? Saya ini doktor loh teologia. Atau saya ini kandidat doktor teologia dan seterusnya. Gak urusan itu. Ketika dibaptis dalam Roh Kudus, sudah tidak terlihat itu. Yang terlihat hanyalah kuasa Roh Kudusnya. Sebab apa? Kita tidak sedang berhadapan dengan darah dan daging.
Firman Tuhan katakan kita berhadapan dengan roh-roh yang jahat. Ketika kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus, maka si iblis tidak bisa lagi melihat siapa kita. Itulah sebabnya iblis tidak bisa menjamah kita. Karena kita sudah sepenuhnya di dalam Roh Kudus. Termasuk anak buahnya, yaitu yang disebut virus COVID-19. Dia tidak bisa menemukan kita. Karena kita ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Karena Roh Kudus yang melingkupi kita. Upon, over. Nah, jadi yang dimaksud dengan dibaptis Roh Kudus itu bukan lagi nongol. Belum tahu lu siapa gua. Nah, ini bukan contoh orang yang dibaptis Roh Kudus. Orang yang mengklaim dibaptis Roh Kudus, dia adalah orang yang nobody di hadapan Tuhan. Dia adalah nobody. Dia hanya orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita masih menonjolkan who we are, siapa kita ini, berarti omong kosong kalau itu baptisan Roh Kudus. Itulah sebabnya sebagai murid Yesus seharusnya tidak lagi menampilkan diri, oh belum tahu kamu siapa saya. Awas lu ya. Dan seterusnya. Kalau kita adalah murid Yesus dibaptis dalam Roh Kudus sudah tidak terlihat lagi. Itulah pengertian dibaptis dalam Roh Kudus. Nah, lalu sekarang siapa sebetulnya yang membaptiskan ini? Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-11 bahwa Yesus itu membaptiskan dengan Roh Kudus dan api. Nah, saya tidak membicarakan masalah api ya. Mungkin nanti lain saat karena ini perlu pendalaman yang lebih lama lagi. Ya. Tetapi kalimat yang mengatakan baptisi en pneumati agio, dibaptis dalam, akan membaptis kamu dalam Roh Kudus. Nah, sang pembaptisnya ternyata di sini tidak lain adalah Yesus. Nah, untuk kita menjadi orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, maka kita harus datang kepada sang pembaptisnya. Ketika ada seseorang yang percaya dan kemudian memberi dirinya dibaptis, maka tentunya dia akan pergi kepada pendeta, hamba Tuhan, untuk menerima baptisan air. Dan dia tidak akan pergi ke yang lain-lain, khusus kepada pembaptisnya. Begitu juga kalau kita mau menerima baptisan Roh Kudus, maka kita harus mencari sang pembaptisnya. Nah, di sini dikatakan tidak lain adalah Yesus. Nah, saat ini, dimanapun kita berada, karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun kita bisa menikmati janji-janji Allah ini. Kita cuma datang saja kepada Yesus sang pembaptis dan mengatakan, Yesus, baptiskan aku dalam Roh Kudus. Dan kita sudah memahami ternyata kita dibenamkan di dalam Roh Kudus dan tidak lagi terlihat siapa kita ini. Yang tampak adalah Roh Kudusnya. Kita masih tetap hidup, kita mungkin tetap masih bisa beraktivitas seperti biasa sehari-hari, tetapi di dalam alam roh musuh tidak bisa mendeteksi kita. Karena yang tampak adalah Roh Kudus yang sudah melingkupi kita semuanya.
Nah, dengan demikian, inilah kehidupan yang kudus, inilah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, plus inilah kehidupan yang dipenuhi kuasa Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 8, Kisah Para Rasul pasal 1 itu, Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi, nah itu kalau kita lihat dalam bahasa Yunani ya, digunakan kata dinamis di sana. Jadi, alalim seste dinamin epelthontos tu agiu pneumatos imas. Kata dinamis itu adalah power. Ini bukan kata saya, tetapi ini kata Yesus sendiri, kamu akan menerima kuasa. Tapi terserah, kalau kita mengatakan, saya mau dibaptis dalam Roh Kudus, tapi saya tidak menerima kuasa. Ya, terserah. Bisa atau tidaknya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah Yesus mengatakan, pada saat kita dibaptis dalam Roh Kudus, maka kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya, sebelum Yesus naik ke surga, dicatat juga di dalam Injil sinoptik yang lain, artinya ada Matius, Markus, Lukas. Dicatat juga beberapa pesan atau pengajaran Yesus. Antara lain, kita bisa lihat di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17. Dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka, selanjutnya ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, kembali ke ayat 17 tadi dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu murid-murid Yesus. Akan ada tanda-tandanya. Simia, sign. Nah, inilah kuasa yang Yesus berikan. Dikatakan antara lain mengusir setan demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa yang bisa berkuasa melebihi setan? Kita sebagai manusia, kita tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka di situ akan terjadi kuasa Allah. Dan iblis demit setan sekalipun tidak berani menyentuh kita. Dan kita akan berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara sekalian, dinamis kuasa dan baptisan Roh Kudus itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Di sini ada banyak hal yang disampaikan oleh Yesus, mulai mengusir setan. Nah, di dalam ayat 17 itu ada hal yang unik, yaitu yang dikatakan begini. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ini sesuatu yang unik. Tapi coba kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Dikatakan gloses. Nah, gloses ini dari akar kata glosa. Glosa ini tongue atau language.
gloses lalisusin. Mereka akan berbicara dalam laleo. Ini berasal dari akar kata Yunani laleo. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kenes. Jadi dikatakan lalisusin gloses kenes. Ini dari akar kata glosa yang berarti tongue atau language. Ini adalah new, kenos. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, kalau kita berbicara mengenai bahasa yang baru, maka kita tidak perlu ruwet-ruwet dalam hal ini. Untuk memahami apa yang dimaksud oleh Yesus. Ada sementara yang mengatakan, oh ya, bahasa yang baru itu adalah nanti kalau mereka mengabarkan Injil ke Afrika, ke benua Amerika, ke benua Asia, ke benua Eropa, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kalau di Amerika misalnya ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Kalau di Asia ada bahasa Mandarin, ada bahasa Indonesia dan yang lain-lain. Berarti bahasa-bahasa yang baru itu bahasa ini. Saudara sekalian, kalau kita memahami Alkitab tidak perlu ruwet-ruwet, aneh-aneh. Andai kata itu yang dimaksud adalah bahasa Inggris, bahasa ini, tidak perlu Yesus susah payah menyampaikan, nanti kamu akan bicara bahasa-bahasa baru. Dan kita tahu bahwa untuk bicara bahasa Inggris itu bukan sehari semalam. Untuk bisa berbicara dalam bahasa Mandarin, bahasa Ibrani, itu bukan sehari semalam. Perlu waktu yang lama untuk mempelajari. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahasa yang spesifik. Nah, nanti kita lihat di dalam pasal yang kedua, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, di dalam bahasa yang kemudian dikenal sebagai speaking in tongue, bahasa roh. Nah, ini tidak perlu dipelajari. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai bahasa roh, maka seperti apa yang terjadi di Yerusalem pada saat itu, ini merupakan sign juga, tanda. Seperti yang Yesus katakan dalam Markus 17 tadi, 16 ayat 17, sign, simia. Murid-murid juga ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang baru, tanpa kursus. Langsung mereka berbicara di dalam bahasa yang baru. Saya tahu bahwa bahasa roh ini mengundang banyak kontroversi. Tapi sebetulnya masalahnya bukan bahasa rohnya. Tapi masalahnya adalah diri manusia sendiri. Oleh karena itu, saya cuma bisa katakan, ini yang Yesus sampaikan. Mau terima, tidak mau terima, mau percaya, tidak mau percaya, terserah kita. Tapi kalau kita mau percaya sungguh-sungguh, mau menerima apa yang Yesus sampaikan, maka ada kuasa yang dahsyat terjadi. Inilah baptisan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita dipenuhi Roh Kudus,
Roh Kudus menguasai kita, maka mulailah bahasa-bahasa yang baru. Yang kemudian disebutkan bahasa roh lah dan sebagainya. Itu mulai beroperasi di dalam kehidupan kita. Let it go, biarkan. Silakan. Seperti apa yang Roh Kudus mau. Kita ikut saja apa yang merupakan pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Setelah dibaptis dalam Roh Kudus, kita bukan kita lagi, tetapi Roh Kudus yang mengambil alih pimpinan dalam kehidupan kita. Nah, inilah saudara sekalian, dibaptis dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Dan apapun yang Roh Kudus mau lakukan, mau kerjakan dalam hidup kita, ya kita persilahkan Roh Kudus berkarya. Dia mau kita mengucapkan perkataan iman dan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ikuti apa yang Roh Kudus mau, karena ini adalah pimpinan Roh Kudus. Nah, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita minta kuasa Roh Kudus. Urapan yang baru itu turun dalam kehidupan kita. Menguasai kita semuanya. Dan walaupun kita tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain, itu bukan berarti bahwa tidak bisa terjadi sesuatu. Bahkan saat ini, di tempat saudara berada masing-masing, Roh Kudus hadir di sana. Dan ketika Roh Kudus hadir di sana, maka sesuatu yang istimewa akan terjadi. Hanya buka hati saudara. Dan saudara sekalian, mungkin live streaming ini mungkin terbatas waktunya. Tapi saudara mempunyai waktu yang tidak terbatas. Sekalipun mungkin live streaming ini berakhir, tetapi saudara masih bisa lanjut di tempat saudara masing-masing. Tetap nikmati hadirat Tuhan. Ketika Roh Kudus memberikan bahasa yang baru dan sebagainya, ikuti seperti apa yang Dia mau. Karena ini bukan kita lagi, tetapi Dia yang berkuasa atas hidup kita. Oh haleluya, Yesus. Yesus Tuhan Yesus. ditinggikan Mari buka hati saudara. atas segala Arahkan pandangan kepada Yesus. Oh haleluya, Yesus. Oh Roh Kudus, Kau jamah setiap kami Tuhan. Roh Kudusnya Yesus ditinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Oh haleluya. Oh datanglah sekarang Tuhan. Sekarang Penuhi kami Tuhan. kuasa-Mu. Oh haleluya, Yesus. Kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Oh Roh Kudus. Roh Kudus, ini Yesus. hamba-Mu. Yesus Tuhan. Roh Kudus, Penuhi kami Tuhan. penuhi hamba-Mu. Datanglah Roh Kudus.
Oh, datanglah Roh Kudus. Terimalah saat ini. Oh, Roh Kudus. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan. Oh, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Mari buka hati saudara, terima. Mulai terima. Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Kita agungkan Yesus. Kita agungkan Dia. Silakan Roh Kudus Engkau berkarya saat ini. Silakan Yesus. Sang Pembaptis dalam Roh Kudus. Silakan Roh Kudus. Mari bebaskan roh saudara saat ini. Nikmati hadirat-Nya. Ya Roh Kudus, curahkan saat ini. Silakan Roh Kudus. Silakan Yesus. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Kami hormati Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Saudara yang
yang mengalami dorongan Tuhan untuk berbicara, silakan berbicara terus. Jangan halangi, terus berbicara dengan iman, melangkah dengan iman. Yesus, terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yesus. Saudara sekalian, mujizat sedang terjadi saat ini. Kalau ada di antara saudara yang sedang berada di pembaringan, mari tumpangkan tangan. Kesembuhan terjadi saat ini. Yesus Tuhan, kuasa-Mu terjadi Tuhan. Dan saudara sekalian, ada banyak beban, yaitu beban kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Saat ini juga kuasa Roh Kudus akan membebaskan saudara. Terima kuasanya. Terima kasih Yesus. Silakan Kau berkarya melawat kami Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami harus berhenti di sini, tetapi kuasa-Mu akan terus bekerja. Kami akan bisa tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nikmati hadirat Allah, kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya. Amin.